Masalah sampah di kota Jakarta hingga kini belum tertangani dengan baik. Di beberapa sudut kota, Ya, dan kini Pemprov DKI Jakarta membuka kesempatan kepada pengusaha untuk ikut menangani sampah. Pemerintah akan menyeleksi 600 pengusaha yang berminat mengikuti program ini. Seperti apa pelaksanaannya? Telah hadir bersama kami di studio Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Unu Nurdin. Selamat datang Pak Unu. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah. Oke Pak, ini nanti bentuk kerjasamanya bagaimana nih dengan swasta akhirnya untuk mengendalikan ataupun menangani masalah sampah di Jakarta? Sedikit mungkin saya memberikan ilustrasi dengan telah diundangkannya Perda 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah yang merupakan penyempurnaan dari Perda nomor 5 tahun 88 tentang kebersihan Kota Jakarta. Ini ada beberapa hal yang memang sangat strategis. Pertama, adanya reward and punishment. Kedua, di situ juga ada konsep namanya business to business, yaitu memberikan kesempatan kepada dunia usaha yang bergerak di bidang pengelolaan sampah, angkutan sampah, untuk ikut secara aktif ya, berpartisipasi untuk menangani sampah di daerah kawasan-kawasan menengah ke atas atau daerah-daerah yang sifatnya usaha lah, komersial dan sebagainya. Dan ini memang setelah kita kemarin informasikan, sosialisasikan untuk tahap pertama ya di seluruh jabatan eselon 1, 2 termasuk BUMD DKI ya, di rumah sakit, termasuk di jajaran kebersihan, kita memberikan informasi bahwa Perda 3 ini tahun 2013 tentang pengelolaan sampah ini akan dilaksanakan, dan ini disambut baik oleh beberapa kalangan kayak gitu. Oke, tadi Anda menyebut soal business to business, tapi apakah nanti yang akan menangani sampah termasuk soal pengangkutan sampah itu juga akan swasta, Pak? Ya, jadi ilustrasi aja untuk kondisi saat sekarang kan, misal adalah sebuah kawasan, contohlah kawasan itu ada di belahan Jakarta Utara atau Jakarta Selatan. Biasa kita lakukan dengan pengangkutan oleh instansi dari Pemda DKI, dalam hal ini Dinas Kebersihan. Oke, Kemudian jadi kalau buang juga sampah, Dinas Kebersihan ya? buang sampah juga ke lokasi pembuangan akhir Bantar Gebang dengan membayar tipping fee, itu juga dari pemerintah daerah, dalam hal ini melalui anggaran Dinas Kebersihan. Nah, untuk kedepannya ini setelah kita keluarkan Perda 3 nomor 3 tahun 2013 ini, kita memberikan satu kesempatan. Arti katanya ada nanti pengusaha-pengusaha memang yang bergerak di dalam angkutan sampah ya, ataupun mungkin nanti dalam pengelolaannya dan sebagainya, itu mengadakan kesepakatan gitu dengan daerah-daerah kawasan tersebut, di daerah komersil-komersil tersebut. Nah, kemudian arti katanya mereka terjadilah bisnis to bisnis. Nah, kita hanya sebagai regulator aja nanti. Tentu dengan persyaratan-persyaratan mereka juga. Artinya punya kendaraan, kemampuan dari kendaraan itu bagaimana, cara memberikan pelayanan dan sebagainya, tetap kita arahkan. Oke, tapi sebenarnya apa sih alasan utama mengapa pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini akhirnya menerbitkan perda seperti ini? Pertama, yang kita harapkan memang
Dari permasalahan-permasalahan tentu ya, kalau yang disampaikan tadi kan sangat banyak lah permasalahan, antara lain adalah kesadaran masyarakat. Di satu sisi keterbatasan dari kemampuan sarana maupun prasarana Pemda DKI sendiri. Di situ ada ketegasan, jadi ada ketegasan di dalam kaitan hukumnya di situ, ya aturan yang ada gitu, bahwa masyarakat atau dunia usaha juga ini harus berperan aktif gitu. Kalau kemarin kan segala pasif, minta dilayani dan sebagainya, tetapi saat sekarang itu diberikan suatu kesempatan gitu, mereka dengan kemampuan, dengan potensi yang ada untuk juga ikut melakukan bisnis di dalam pengelolaan penanganan masalah sampah. Oke, jadi ini lebih proaktif ya? Lebih proaktif, Baik. jadi tidak sebagai objek aja, tapi benar-benar sebagai subjektif. Ya. Baik, Pak Uno kita akan lanjutkan, namun kita harus jeda dulu sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Berita 1. Anda kembali bersama kami di Dialog Berita 1, dan selain Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, telah hadir pula pengusaha sampah yaitu Ibu Sylvia Rahayu. Selamat datang Ibu Sylvia. Ini kan nantinya Pemprov DKI Jakarta akan menyeleksi 600 pengusaha ya Pak ya untuk berpartisipasi dalam program ini. Ibu sendiri tertarik nggak untuk mengikuti program ini ataupun seleksi ini? Tertarik banget ya Mbak, karena kita udah melihat bagaimana dari Pemprov DKI itu membantu kami yang peduli terhadap lingkungan. Oke, seperti apa Bu bantuannya selama ini? Baik moral maupun material. Contohnya kalau moral sering memberikan apa ya, pelatihan-pelatihan atau apa, kalau secara materialnya menggandeng mitra dari pihak swasta, lalu untuk memasarkan produk-produk yang kami buat. Oke, Pak Unu sendiri ini kan nantinya kan akan ada menerbitkan akreditasi terlebih dahulu ya untuk proses penyeleksian ini. Nah ini proses ataupun akreditasinya seperti apa Pak? Jadi saya tegaskan lagi ya, ada dua mungkin kegiatan yang memang nanti kita libatkan kepada masyarakat. Pertama, kegiatan di dalam program pengangkutan sampah, karena keterbatasan dari kemampuan sarana kita yang ada. Terus kemudian juga memang beberapa titik yang harus kita layani itu cepat, tepat, akurat dan sebagainya. Oke. Nah, bisnis ini di dalam angkutan beda. Kalau Bu Sylvie ini kaitannya di dalam pengelolaan sampah pada sumbernya. Oke. Yang istilahnya bank sampah, program 3R dan sebagainya. Nah, saya kawinkan juga dengan pengusaha ya, dari pihak misalnya Astra tadi. Saya tidak dalam wujud bantuan material, tidak. Artinya saya gandengkan, minta beliau hasil dari produk yang dihasilkan untuk kegiatan-kegiatan masyarakat. Saya bilang nggak usah tawar untung rugi dan sebagainya, beli aja supaya harkat derajatnya juga tinggi, semangat mereka. Nah ini sudah terjadi. Oke, selama ini Ibu sudah melakukan reuse, reuse, recycle itu ya. Apa saja yang sudah Ibu hasilkan dari sampah-sampah ini? Banyak ya Mbak ya, istilahnya mulai dari kebetulan ini dari pihak Dinas Kebersihan yang menggandeng, ya saya bilang dari swasta itu ada mesin pencacah. Dari hasil cacahan itu beliau itu nggak hanya cuma ngasih barang, udah selesai gitu aja kan biasanya pihak-pihak seperti itu. Tapi mereka ngasih solusi. Jadi nanti hasil dari cacahan itu dari pihak sastra menampung, Astra itu dari Astra itu menampung. Itu juga atas ituan Dinas Kebersihan. Kemudian menggandeng kami, terus dari hasil-hasil itu biasanya Dinas Kebersihan mengadakan event. Nah, event-event itu gunanya untuk memasarkan hasil-hasil kami yang udah kami perbuat itu. Nah ini menarik karena ini juga meningkatkan usaha kecil ya, agar masyarakat ini juga bisa berperan aktif dalam usaha-usaha kecil ini agar bisa mandiri. Nah Ibu dan Bapak, kami akan lanjutkan dialog ini, namun kita harus jeda dulu sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Dialog Berita 1. Ya, Anda kembali di Dialog Berita 1, pemirsa. Mungkin Anda bertanya, ada apa di depan saya ini? Ini adalah beberapa hasil dari Ibu Sylvia, usaha Ibu Sylvia. Ini dari sampah-sampah yang akhirnya direproduksi kembali untuk menjadi barang-barang. Nah, ini mungkin bisa dijelasin Bu, ini perlu berapa lama sih Bu untuk membuat hal seperti ini? Kalau untuk tas yang ahlinya gitu paling 3-4 hari. Ini untuk sebesar ini 3-4 hari? Iya. Dan memerlukan berapa sampah nih? Itu hampir 500 bungkus kopi. 500 bungkus kopi untuk menjadi tas seperti ini. Iya. Kalau yang ini kira-kira berapa?
250. 250 bungkus bungkus kopi. kopi. Wah, ini lumayan berarti Pak ya. Ini saya penasaran, tapi sebenarnya tadi Bapak juga sudah bilang bahwa seleksinya ini sudah dimulai. Nah, ini seperti apa seleksinya sebenarnya? Jadi pertama saya sih memberikan dorongan ya. Kita memang mentargetkan ada beberapa tenaga fasilitator ya. Saat sekarang itu sudah tercipta sekitar 294 tenaga fasilitator yang kita bina ke berbagai macam kelurahan, kecamatan dan sebagainya untuk memberikan motivasi gitu kepada masyarakat yang memang mau bergerak di program daur ulang tersebut. Lalu kedua, ada memang seperti kayak Bu Sylvie ini udah punya inisiatif, kemauan mengajak lingkungan. Nah, inilah yang dikatakan sebagai pejuang-pejuang tuh yang seperti kayak gini ya mereka. Saya tinggal mendorongnya, paling saya cek gitu ya dari beberapa titik lokasi. Saya lihat dari pengalaman-pengalaman tahun, karena saya juga pernah jadi kepala suku dinas, saya lihat memang sentuhan pembinaan ini kurang terfokus. Arti katanya apa? Kita kadang-kadang pejabat tuh hanya datang, begitu datang bagus di foto-foto, beli ya berapa produk barang itu sendiri, udah kita tinggalin dan sebagainya. Jadi perlu ketokohan, perlu pembinaan yang sustainable, berkelanjutan gitu. Dengan apa? Tadi saya menggandeng perusahaan. Jadi kan kalau kayak gini seperti PT Astra sekarang, oh ini udah beli aja, belum beli, nggak hitung-hitungan lagi kan. Nah ini kan Ibu Sylvie untuk pengusaha, untuk pengelolaan dari sampahnya sendiri. Tadi bahwa ada bilang bahwa kita nantinya juga akan bekerja sama, maksud kami Pemprov DKI Jakarta akan bekerja sama dengan soal pengangkutan sampah. Nah ini apa syaratnya? Apakah memang pengusaha-pengusaha ataupun bisnis ini harus memiliki transportasi angkut sampah sendiri atau bagaimana? Apa syaratnya? Tentu ini ada standar operasionalnya di dalam angkutan kendaraan juga, ramah lingkungan, terus juga dari tahun pembuatan kendaraan dan sebagainya, kan itu perlu dicek. Dalam proses perizinan itu nanti ada tahapan-tahapan, termasuk juga dia harus seperti memiliki apa tahapannya, Pak? Ada beberapa persyaratan-persyaratan, antara lain tadi saya bilang dia punya kemampuan kendaraan yang ada yang memadai, termasuk juga tahunnya kendaraan dan sebagainya, kemudian juga punya tenaga ya, kemudian juga di satu sisi dia tentu dong punya perkantoran dan sebagainya. Persyaratan-persyaratan ini nanti kita keluarkan izin untuk mengelola sampah. Baik. Tetap Lalu bagaimana dengan tempat pengumpulan sampah? Apakah mereka juga harus mempunyai tempat pengumpulan sampah sendiri atau bagaimana? Nah, jadi memang kita himbau kalau memang daerah kawasan itu yang memiliki lahan luas, seperti salah satu contoh PT JIP gitu, ya kan luas tuh, banyak yang tidak termanfaatkan, ibaratnya lahan tidur. Kalau bisa dimanfaatkan memang untuk sebuah teknologi untuk penanganan pengelolaan sampah, ya kita silakan nanti ada kerjasama. Tetapi kalau memang sementara belum ada, ya satu-satunya masih di lokasi pembuangan akhir Bantar Gebang kayak gitu. Oke, kalau Mbak Selvi sendiri kan pemilik bank sampah juga dan juga pengusaha juga ya. Ini mengumpulkan secara swadaya sampah dari rumah ke rumah. Nah ini nantinya apa saja yang harus disiapkan dan berapa modal hingga bisa mengelola sampah dan menguruk keuntungan? Kalau modal itu relatif ya Mbak, tergantung dari awal atau pertengahan atau ada jenjang-jenjangnya. Kalau dari awal dari sumbernya, maksudnya dari rumah-rumah penduduk, kami menyediakan kantong-kantong plastik. Jadi dari rumah itu udah terpilah. Jadi makanya sampah-sampah yang ada di bank sampah itu nggak bau, karena mereka udah terpilah. Dipisahkan menjadi sampah organik dan non-organik. Iya. Oke. Nah kalau Bapak Unu sendiri ini dari DKI Jakarta sendiri sudah berapa wilayah yang sudah mulai memilah sampahnya menjadi sampah organik dan non-organik, dan berapa wilayah yang belum? Sedikit saya menyambung tadi untuk Bu Sylvie sendiri ya, bahwa nanti kita kan saat sekarang sedang meremajakan kendaraan. Pernah saya katakan dari 720 kendaraan, usia yang 10 sampai 35 tahun aja sebanyak 506, ini kan harus kita remajakan, dan itu betul-betul mendapat apresiasi dari gubernur, Pak Wakil Gubernur, bahkan ketua dewan dan anggota semua. Nah ini nanti ada beberapa kendaraan yang memang kita khususkan untuk mengangkut sampah yang sifatnya anorganik seperti plastik. Nanti mungkin kita program dengan lagu jali-jali gitu ya, keliling kan per kecamatan. Misal contoh di timur ada 10 kecamatan, kita siapkan aja 2 kendaraan. Nanti nginter gitu ada. Nah, nanti bisa kerjasama, hasil plastik ini bisa kita buang atau bukan kita buang, kita manfaatkan ke Bu Sylvie dan sebagainya. Gitu. Terus kedua juga ini ada hal yang sangat prinsip. Orang sering mengkritik, sampah telah dipilah, kok tiba dibuang sampah kepada angkutan yang sama, dicampur dan sebagainya. Inilah yang salah. Seharusnya kalau sudah dipilah sampah organik dengan anorganik, yang anorganik jangan dibuang dulu, yang organik aja.
gitu loh. Nah, yang Tapi organik ternyata ini bisa faktanya- dimanfaatkan. tapi ternyata Nah, faktanya inilah jauh yang harus loh, Pak. kita perbaiki perilaku masyarakat dan termasuk kita dalam memberikan pembinaan juga. Oke, kapan hal itu Berikan nantinya waktu. harus terlaksana? Sudah kita mulai per Oktober nanti kan ada peremajaan kendaraan ya. Nah, dari awal situ nanti kita bergerak. Oke, tapi apakah dengan peremajaan kendaraan ini akan menjanjikan bahwa nantinya sampah-sampah semuanya akan terangkut? Karena menurut data saya di sini 6.500 ton per hari, namun yang sampai ke TPA Bantar Gebang itu hanya 5.700 ton per hari. Ini kan berarti ada beberapa sampah yang tidak terangkat. Apakah dengan peremajaan angkutan umum ini nanti juga akan menjanjikan semua sampah pasti akan terangkut? Ya, sebetulnya sih bukan tidak terangkut, hanya ada delay waktu gitu, keterlambatan waktu lah. Harusnya tuntas, jadi ada waktu delay untuk membuang. Sebenarnya tuntas kalau masalah sampah, nanti timbul lagi paling kayak gitu. Sebab kalau dihitung-hitung misalnya katakanlah yang terangkut ke sana 88%, 12% diakumulasi bisa berapa sampah? Sampah tetap terangkut gitu. Cuman permasalahan memang ada waktu yang tertunda dan sebagainya. Itu yang pertama. Lalu kedua juga kita peremajaan ini kan tidak secara keseluruhan bertahap dengan kemampuan anggaran yang ada sekarang. Sekarang misalnya 90 kendaraan kita remajakan. Nah, kemudian yang kita bagi untuk pengangkutan khusus sampah-sampah anorganik itu nanti kita berikan kepada masing-masing wilayah dan sebagainya, sehingga tidak menutup kemungkinan sudah ada tersosialisasi di mana pemilahan itu sudah berjalan dengan baik gitu. Kalau saat sekarang kita lakukan kan masyarakat udah milah, sama buang satu truk lagi, buang dan sebagainya. Jadi percuma ya sepertinya masyarakat memilah-milah sampah, namun akhirnya pengangkutannya tetapi sama saja. kata kuncinya juga memang di masyarakat, karena kalau berbicara mengenai tentang masalah sampah, teknologi bagus, dari segi aspek pembiayaan bagus, dari berbagai macam aspek ini. Tapi kalau budaya masyarakat dan sebagainya ini tidak dilakukan dengan baik, itu kan percuma. Nah, ini kita akan membahas soal budaya masalah masyarakat Jakarta yang sepertinya masih membuang sampah sembarangan. Kami akan lanjutkan, namun kita harus jeda dulu sejenak. Ibu, kami jangan kemana-mana, tetaplah di Dialog Berita 1. Pemirsa, dalam 2 tahun berturut-turut, Surabaya berhasil meraih Piala Adipura Kencana karena berhasil melakukan inovasi pengelolaan sampah hingga mampu mengurangi sampah hingga sekitar 30%. Selain adanya rumah kompos, turunnya jumlah sampah juga disebabkan oleh meningkatnya kesadaran warga Kota Pahlawan yang makin peduli dengan lingkungan. Di antaranya banyak warga yang berinisiatif mendirikan bank sampah. Dan kita telah bergabung bersama reporter Berita 1 Yulianawan yang saat ini berada di salah satu bank sampah di Surabaya. Ya, Yul, berdasarkan pantauan Anda, ini bagaimana kesadaran masyarakat Surabaya sebenarnya soal kebersihan lingkungan di sana? Di Kampung Wisata Jambangan, di mana para warga di tempat ini, ketika kita memasuki komplek di Kampung Wisata Jambangan ini, bisa terlihat sangat asri dan hijau, di mana para warga di tempat ini sangat sadar sekali akan pentingnya lingkungan yang bersih, sehat, asri, bahkan bebas dari sampah. Dan tentunya seperti kita ketahui bahwa di tempat pembuangan akhir sampah di Surabaya sebelumnya itu harus menampung 1.600 ton sampah. Namun dengan adanya bank sampah yang dikelola oleh masyarakat dan bekerja sama dengan pemerintah kota dari Surabaya ini, perharinya dari sampah-sampah yang terkumpul dapat berkurang 500 ton. Winda. Ya, Yul, ini tentunya kita juga berharap bahwa warga Jakarta juga bisa mencontoh kesadaran dari warga Surabaya ya, sehingga bisa ikut mengurangi volume sampah. Nah, kalau di bank sampah tempat Yul berada saat ini, bagaimana pengelolaan bank sampahnya di sana? Ya, Winda, saat ini saya memang berada di salah satu rumah dari warga, yakni Ibu Purnomo, di mana ini merupakan bank sampah sosial, di mana para warga jika mereka telah mengumpulkan seperti misalnya sampah-sampah plastik, botol, kemudian berbagai macam misalnya sampah basah pun itu juga dikumpulkan, dan dari rumah bank sampah sosial ini, di mana para warga sudah menjadi anggota, mereka memiliki buku tabungan yang dapat diupdate terus dan dapat diakumulasikan per tahunnya dari iuran yang mereka dapatkan, dapat dialokasikan untuk membeli pot-pot yang ada di menghiasi rumah-rumah warga sekitar sini. Dan setelah dari bank sampah sosial ini, sampah-sampah
akan dikategorikan misalnya seperti sampah plastik, kemudian sampah botol dan berbagai macam jenis sampah lainnya yang akan dialokasikan ke rumah daur ulang. Nah, di rumah daur ulang ini di mana sampah-sampah ini akan dibersihkan, kemudian akan diolah, bahkan disulap menjadi sesuatu yang sangat menarik, misalnya seperti tangkai bunga, kemudian disulap menjadi tas dan berbagai macam barang unik lainnya, di mana para ibu-ibu di tempat ini dan juga para ibu bapak dan para warga di sekitar Kampung Wisata Jambangan ini sangat antusias sekali untuk menyambut dan menciptakan lingkungan yang bersih di kawasan Kampung Wisata Jambangan ini. Winda. Ya baik, terima kasih Yulianawan. Demikian pemirsa, Yulianawan dari Surabaya. Dan kita kembali dengan Pak Unu dan juga Ibu Sylvia di studio. Pak Unu, ini sebenarnya bank sampah ini seberapa besar sih kontribusinya dalam mengurangi volume sampah untuk Jakarta? Ya. Untuk kondisi saat sekarang memang belum signifikan. Belum gitu. signifikan. Belum signifikan, tapi akan kita kembangkan terus ini. Mungkin nggak hal itu tidak signifikan karena ada 124 bank sampah yang memang sebagian sampah itu hanya tinggal nama karena tidak berkelanjutan nih bank sampah di Jakarta ini. Itu tadi yang saya sampaikan. Sebetulnya sebelum dari beberapa mungkin ya wilayah provinsi di dalam program untuk pendauran ulang tuh di DKI itu sudah sebetulnya banyak nama-nama seperti kayak di kawasan Cipinang Melayu gitu, bahkan dikunjungi dari Australia dan sebagainya. Tetapi memang pada saat itu unsur pembinaan itu saya katakan datang, kemudian foto-foto dan sebagainya. Sudah itu ditinggalkan lagi. Tidak pembinaan secara kelanjutan, dan itu juga memang dibutuhkan sebuah tokoh di situ, tokoh masyarakat untuk memberikan rasa guyub gitu. Khususan di Jakarta kan beda gitu ada untuk kondisi-kondisi saat sekarang. Nah, inilah kita bangun dengan Bu Sylvie ini ya, ini merupakan salah satu ya pahlawan kita lah. Dia sudah mencoba bisa mengguyub suatu lingkungan dan sebagai memanfaatkan potensi-potensi yang ada. Nah, kita juga harus memberikan stimulan ya dari sini dalam kapasitas. Kalau Bu Sylvie sendiri ini bagaimana Bu terakhir untuk menyadarkan masyarakat di sekitar lingkungan Ibu untuk bahaya sampah ini? Akhirnya bisa jadi sampai seperti ini. Sebetulnya dibilang sulit ya sulit, gampang-gampang ya Mbak ya. Kita itu jadi dari diri sendiri dulu. Kita memberikan contoh kepada masyarakat, lalu mereka percaya dan kita memberikan solusi atau wadah dari apa yang mereka lakukan. Jadi gitu. Baik, terima kasih Bu Sylvie dan terima kasih Pak Uno. Pemirsa, itu tadi dialog kita soal bagaimana Jakarta menangani sampah dan juga nantinya pebisnis diikut sertakan dalam program ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.